Kita langsung ke Bang Refli Harun. Bagaimana Bang Refli melihat kans dari Ridwan Kamil yang dianggap memiliki basis elektoral kuat di Jawa Barat, Bang Refli Harun? Ya, terlepas dari hasil survei ya, saya melihat Ridwan Kamil ini kan satu-satunya harapan untuk menjadi wapres, saya kira di Ganjar saja. Karena kan ada kecenderungan untuk mengkombinasikan pasangan calon tersebut. Kita tidak menghadapi satu fenomena seperti SB 2009 yang dipasangkan dengan katanya tiang listrik pun akan menang, tetapi ini kan racingnya agak ketat. Karena itu kemudian calon presiden ini berusaha mencari pasangan yang bisa mendongkrak elektabilitasnya, mendongkrak perolehan suaranya. Dan dalam konteks ini kebutuhan Prabowo sama Anies tentu bukan orang seperti Ridwan Kamil tentunya. Maka Ridwan Kamil slotnya hanya slot di Ganjar. Hanya kan kita tahu ada isu misalnya yang mengatakan bahwa preferensi Presiden Jokowi kan kepada dua orang, Sandiaga Uno dan Erick Thohir. Bahkan katanya mau dipasang-pasangkan Erick Thohir dengan Prabowo, kemudian Sandiaga Salahuddin Uno dengan Ganjar Pranowo. Itu preferensi, tapi akhirnya nanti akan bergantung bagaimana cuaca di lapangannya. Kalau kemudian ternyata kebutuhan menghendaki lain, saya kira sekarang calon-calon itu saling mengintip untuk melihat pasangan mana yang paling cocok dan paling kuat untuk bisa memenangkan pertarungan. Saya kira itu. Oke, selain basis elektoral dari Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat yang bisa mengisi kekosongan elektoral dari Ganjar Pranowo khususnya di lumbung suara Jawa Barat, yang saya tanyakan ke Bang Refli begini. Ini kan kalau kita lihat soal peta koalisi punya saham politik paling besar adalah PD Perjuangan karena kan pemenang pemilu kemudian pemilik kursi pertama di legislatif. Nah, apakah kemudian misalnya formasi nasionalis religius itu masih akan diimplementasikan atau dipilih oleh PD Perjuangan untuk menentukan cawapres nanti atau seperti apa, Bang Refli? Iya, kalau kita lihat ya, selalu kan ada tiga pilihan ya. Sipil militer, kemudian nasionalis Islam, kemudian Jawa luar Jawa. Tetapi pada era SBY 2009 itu dipatahkan semua ya. Mungkin sekecuali sipil militernya. Tapi Islam nasionalis itu dipatahkan, Jawa luar Jawa dipatahkan 2009. Karena itu rasanya orang tidak bicara itu lagi, tapi bicara hal yang lebih faktual. Jadi bicara kira-kira basis pemilih mana yang bisa ditambahkan terhadap calon presiden ini. Makanya muter-muternya misalnya calonnya Jawa semua, tapi antara Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Anies merasa tidak kuat di Jawa Tengah dan Jawa Timur, itu cari calon yang kira-kira kuat di Jawa Timur, terutama yang masih bisa digoyang. Jadi yang concern utamanya soal itu ya? Ganjar Pranowo, ya concernnya kira-kira, karena begini, ini kan opovo dalam ini, one person, one vote, one value. Jadi Anda nggak penting memenangkan berapa provinsi sepanjang memenuhi syarat konstitusionalnya, karena yang paling penting adalah 50% plus satunya kan. Dan kita tahu suara Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat itu suara yang sangat banyak. Baik Bang Refli, kita ke Mas Arya Bima. Sebenarnya yang dibutuhkan oleh Ganjar Pranowo, figur seperti apa selain nama RK? Karena RK belum final, ada nama mungkin Sandiaga, Mahfud, dan sebagainya. Mas Arya Bima. Ada cara pandang ideal pasangan itu untuk menyelesaikan persoalan yang saat ini mau ke depan. Tentunya dengan fondasi yang melanjutkan 10 tahun pemerintahan Jokowi ini supaya sustain untuk hal yang lebih konkret terkait dengan membangun Indonesia sentris, menjadikan revolusi industri 4.0 sehingga lokomotif Sabang sampai Merauke ini bergerak bareng. Itulah kriteria kita yang mana kompetensi seorang Ridwan Kamil ini kan dia seorang arsitek teknik ya, konfigurasi antara teknokratik dan tentunya ideologi yang teknokratik itu termasuk memenuhi prasyarat. Begitu juga dengan tentunya calon-calon yang lain, 9 calon lain yang masih sekarang digodok terus-menerus. Selain hal yang menyangkut tadi, pasangan ini apakah bisa menyelesaikan hal-hal yang mendasar sampai yang tidak mendasar ke depan, tentu tidak bisa tidak seperti yang saya katakan tadi bahwa karena ini sama-sama main tidak ada incumbent-nya, tentu pasangan ini juga akan menjadikan pertimbangan terkait dengan dukungan-dukungan elektoralnya. Dan Jawa Barat
betul seperti Kang Refli sampaikan, menjadi pendulum suara yang cukup efektif untuk menguatkan pasangan Oke, capresnya. Mas Arya, singkat saja mungkin sebelum saya ke Mas Burhan. Artinya yang jadi pertimbangan nanti PDI Perjuangan tidak akan seperti di 2014-2019 ya, untuk formasi nasionalis religiusnya, tapi lebih concern kepada bagaimana basis elektoral dari cawapresnya sendiri, yang bisa kemudian mendongkrak elektabilitas capres. Atau seperti apa Mas Arya? Singkat saja. PDI Perjuangan itu partai nasionalis kerakyatan yang sadar dan tumbuh hidup subur di lautan masyarakat yang religius. Saya sepakat bahwa dikotomi nasionalis dan religius ini semakin cair karena yang nasionalis sadar betul tumbuh di lautan yang masyarakat religius. Yang religius semakin sadar bahwa pemahaman tentang narasi besar keindonesiaan semakin kuat. Itu tetap tidak bisa tidak. Itu untuk dipertimbangkan karena faktor-faktor warna berangkat dari yang ada masyarakat kita tentu akan ada perimbangan. Dan Kang Emil sosok yang nasionalis, tapi sekali lagi bahwa masyarakat Jawa Barat yang tumbuh dengan religius yang tinggi itu cukup merepresentasikan, mengimbangi seorang Ganjar yang saya dengar juga bahwa istrinya Atikoh itu adalah kiai besar yang santri-santrinya banyak lahir di sekitar Sukabumi sampai Cianjur sampai Tasik sampai Tasikmalaya. Dan saya melihat ini sesuatu yang menarik, tapi sekali lagi bahwa itu semua akan dibahas oleh Ketua Umum PDI Perjuangan beserta partai-partai pengusung lainnya untuk menentukannya. Baik Mas Arya, kita ke Mas Burhan langsung. Apa saja sebenarnya yang dibutuhkan oleh sosok Ganjar untuk mendampingi dirinya dalam kontestasi Pilpres 2024? Karena juga tergantung ketum dan partai pengusung, Mas Burhan. Iya, begini Andro ya. Tentu tiap politisi punya alasan kualitatif untuk merasionalisasi pilihan. Tetapi alasan kualitatif tersebut, kalau misalnya secara elektoral tidak cukup memadai, tentu ya akan punya nilai negatif. Karena ukuran paling utama adalah sehebat apapun alasan kualitatif, kalau kalah nggak ada gunanya juga. Nah, maka pertimbangan elektoral dalam konteks pertarungan yang kompetitif yang tadi Bung Refli sebut, itu skornya paling tinggi. Nah, alasan kualitatif misalnya soal Islam, nasionalis, Jawa, luar Jawa, kemudian punya nilai teknokratik dan lain sebagainya. Itu kan alasan-alasan kualitatif yang mungkin bisa dilekatkan pada siapapun berdasarkan pilihan yang akhirnya diambil oleh seorang politisi. Tapi ujungnya, seberapa besar potensi elektoral yang dibawa oleh cawapres itu menjadi sangat menentukan. Nah, untuk Bung Ridwan Kamil ini, meskipun punya potensi elektoral, tetapi trennya menurun dibanding beberapa bulan sebelumnya. Yang kedua, Jawa Barat yang notabene adalah provinsi di bawah pimpinan beliau, itu sekarang sudah istilahnya itu tanda kutip jadi bancaan gitu ya. Oleh banyak capres yang lain, Prabowo Subianto mendapat 40% di provinsi ini. Kemudian Ganjar sendiri, meskipun bukan orang Jawa Barat, dia punya basis kuat, terutama di wilayah Pantura. Misalnya Sumedang, Majalengka, Subang, kemudian Indramayu, Cirebon. Jadi suara Ganjar sendiri di basis PDIP sudah cukup kuat. Nah, kemudian belum lagi basis Jawa Barat dibagi juga ke Anies Baswedan. Jadi kalau misalnya memilih Ridwan Kamil saja, mungkin tidak bisa memastikan suara Jawa Barat penuh untuk memilih Ridwan Kamil berpasangan dengan Ganjar. Jadi artinya masih banyak hal yang harus dipikirkan, dan ibarat memilih wakil ini seperti moving target, masih ada 4 bulan, targetnya berubah terus. Apa yang kita bicarakan hari ini bisa jadi berbeda di keesokan. Mas Burhan, nanti kita lihat bagaimana dinamika menuju pendaftaran capres-cawapres ke KPU seperti apa, apakah akan berubah bursa atau tidak. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Burhan, Mas Arya dan juga Bang Refli sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang hari ini. Salam sehat.
Kabar Petang akan segera kembali. Sesaat lagi tetaplah bersama kami, pemirsa. Pemirsa, cuaca panas melanda Tanah Suci di tengah rangkaian ibadah haji. Jemaah bergerak ke Mina untuk lempar jumroh. Langsung kita betul, kita tanyakan kepada Ketua Komisi 8 DPR Ashabul Kahfi yang juga merupakan Ketua Tim Was Haji di Mekah, Arab Saudi. Kami ingin tahu Pak Ashabul Kahfi, Assalamualaikum Bapak, apakah betul ada jemaah asal Indonesia yang terlantar karena minim pasokan makanan dan minuman, Pak Ashabul Kahfi? Jadi saya ingin jelaskan bahwa memang sejak dari tadi pagi sampai menjelang siang terjadi suasana yang agak crowded di Musdalifah yang disebabkan dua faktor. Yang pertama memang cuaca yang sangat ekstrim, sangat panas. Kemudian yang kedua keterlambatan evakuasi jemaah dari Musdalifah ke Mina. Keterlambatan ini diakibatkan karena terjadinya kemacetan yang sangat luar biasa, sehingga jemaah yang mengangkut dari Musdalifah ke Mina untuk kembali lagi mengambil jemaah di Musdalifah itu mengalami hambatan kemacetan yang luar biasa. Nah, kemudian tadi pada saat yang bersamaan juga cuaca yang sangat panas. Kemudian memang kan di Musdalifah itu memang nggak ada pasokan makanan dan minuman. Kan di Musdalifah itu kan sifatnya hanya mabit sementara aja gitu kan. Nah, tetapi kemarin kami dari DPR sudah menyampaikan ke pihak Kementerian Agama agar mengantisipasi kemungkinan terjadinya darurat situasi di Musdalifah. Nah, tetapi ya mungkin karena faktor mobilitas lalu lintas yang sangat padat, sehingga drop-in minuman dan makanan itu agak terlambat tiba di Musdalifah. Tapi alhamdulillah sampai jam 13.30 waktu Arab Saudi, seluruh jamaah yang ada di Musdalifah sudah dievakuasi ke Mina. Tadi tersisa ada 2 orang jemaah yang pingsan yang lagi menunggu ambulans untuk dievakuasi ke Mina. Oke, Pak Kahfi, tadi soal keterlambatan pasokan pangan itu sudah berapa lama mereka alami, Pak? Sebenarnya gini, saya ingin sampaikan, Bu. Sebenarnya di Musdalifah itu memang nggak ada pasokan makanan dan minuman. Yang ada pasokan makanan dan minuman itu hanya di Arafah dan Mina. Di Musdalifah itu kan sifatnya hanya mabit, hanya sebentar di sana. Konfirmasi dulu, sekarang sudah Hanya tersambung karena bersama tadi kami. terjadi keterlambatan evakuasi jamaah akibat karena kemacetan total, sehingga mereka butuh minuman dan makanan. Pak Ashabul, itu yang ditahan terlambat sejenak di Pak Ashabul. sana. Kita langsung konfirmasi sama Ketua PPIH Arab Saudi, ada Bapak Subhan Holid. Assalamualaikum Pak Subhan Holid. Apakah betul Bapak Subhan, di Musdalifah sempat minimnya makanan dan juga minuman bagi jemaah Indonesia? Ya, memang di Musdalifah itu melintas setengah malam ya. Kita bekali jamaah itu konsumsi disertakan ketika masih di Arafah gitu ya. Jadi membawa bekalnya itu dari Arafah. Nah, sehingga jemaah itu sudah membawa bekal masing-masing dari Arafah menuju ke Musdalifah. Nah, hari ini memang ada keterlambatan angkutan di Musdalifah yang mestinya pagi-pagi jamaah itu sudah tiba di Mina dan diberikan sarapan di Mina. Tetapi hari ini jam 13.30 baru selesai angkutan dari Musdalifah. Nah, karena memang di Musdalifah tidak dipersiapkan untuk distribusi konsumsi, jadi kita minta maktab untuk mendistribusikan konsumsi yang sarapan pagi di Musdalifah. Tetapi kondisi lalu lintas tidak memungkinkan untuk mensuplai konsumsi tersebut. Itu yang terjadi seperti itu kondisinya. Baik, terima kasih banyak Pak Subhan Holid dan juga Pak Ashabul Kahfi sudah bergabung di Kabar Petang. Kita harus akhiri Kabar Petang hari ini. Anda bisa mengakses informasi kami di laman tvOneNews.com. Saya Andrew Merkuri. Dan saya Gina Vita.